Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Saya harapkan semuanya tetap sehat dan tetap semangat ya. Pada pagi hari ini kalian masih ingat dengan Bu Guru? Pasti semuanya ada yang ingat, ada yang sudah lupa. Pada pagi hari ini kalian bersama Bu Titik Setio Endang dari SDN Benowo 1 Surabaya. Selama 30 menit ke depan Bu Titik akan menemani kalian dalam program Belajar dari Rumah bersama Guruku. Pada pagi hari ini pembelajaran kita berbeda anak-anak ya. Coba kalian amati Bu Guru ada di mana ya. Wah, Bu Titik berada di ruang terbuka. Pada pagi hari ini Bu Titik akan memberi materi kalian tentang mengenal tempat wisata. Tempat wisata banyak sekali anak-anak yang ada di Surabaya. Tapi pada pagi hari ini Bu Titik ingin kalian tahu apa tempat wisata yang dinamakan Museum Pendidikan. Ada apa saja di Museum Pendidikan itu nanti ya? Kita akan melihat benda-benda bersejarah di sana. Anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya, agar ilmu yang kita terima bermanfaat untuk kita semua. Siapkan alat tulis kalian, duduk yang manis di depan televisi kalian. Jaga sikap yang baik saat berdoa. Berdoa, mulai. Selesai. Anak-anak ingin tahu ada apa ya di tempat wisata di Museum Pendidikan? Yuk kita lihat ke dalamnya. Tapi jangan lupa anak-anak, saat kita ke tempat wisata, kita harus mematuhi aturan-aturan yang ada. Pada saat ini, saat kita memasuki tempat wisata, yang pertama jangan lupa, kita harus mencuci tangan kita. Kita pakai sabun, kita cuci tangan kita ya anak-anak ya. Setelah cuci tangan, di Museum Pendidikan wajib dites suhu oleh petugas. Silakan. 36,. Terima kasih ya anak-anak. Di sini kalau suhu normal kita sudah normal, kita bisa masuk di sini yaitu di Museum Pendidikan Surabaya. Ini adalah Museum Pendidikan Surabaya anak-anak. Wah, megah sekali ya anak-anak. Gedung yang putih dan sangat bersih. Museum Pendidikan Surabaya ini dulunya adalah taman siswa anak-anak. Apa Bu Guru taman siswa itu? Taman siswa itu yaitu sekolah bagi para pribumi Indonesia dulu. Di Surabaya adanya di sini anak-anak. Di Museum Pendidikan ini dulunya adalah taman siswa. Museum Pendidikan didirikan oleh Ibu Tri Risma Harini pada tanggal 25 November 2019. Mengapa Bu Risma mendirikan museum ini Bu Guru? Apa alasannya? Bu Risma ingin anak-anak Surabaya yang hebat menjadi anak-anak yang memiliki semangat untuk belajar dan terus belajar. Seperti yang dilakukan para pendahulunya. Para pendahulu sangat sulit dalam belajar, dalam mencari pendidikan. Tapi mereka memiliki semangat yang tinggi untuk belajar. Oleh karena itu, pada pagi hari ini Bu Titik mengajak kalian ke sini agar kalian memiliki semangat belajar yang tinggi untuk mencapai cita-cita kalian dan tidak pernah putus asa dalam mencapai cita-cita. Yuk kita lanjut ke area berikutnya. Di Museum Pendidikan terdapat banyak zona anak-anak ya. Coba, tapi sementara kita di sini dulu. Ada aturan data tertib di sini. Kapasitas maksimum ada tanda 5. Berarti apa anak-anak? Siapa yang tahu? Nah, kalau kapasitas maksimum 5, ini berarti ruangan ini hanya digunakan hanya 5 orang, tidak boleh lebih. Nah, pada di tempat wisata kita juga harus mematuhi aturan-aturan yang ada. Aturan tata tertib seperti yang tertera di sini, kapasitas 5 orang. Jadi di sini digunakan hanya 5 orang saja. Di sini ada jam. Lihat, di sini ada jam. Kalian di materi pada tema 8 juga ada jam. Jam berapa? Siapa yang tahu ya?
Angka pendeknya di angka 4, angka panjangnya di 1, 2. Di angka 1 tapi yang kedua. Nah, jam berapa anak-anak? Ya, jam 4 lebih 7 menit. Di sini ada telepon. Telepon pada zaman dulu seperti ini anak-anak ya. Dan tidak semua orang bisa memiliki telepon. Dan tidak semua orang bisa sekolah di taman siswa pada zaman dahulu. Ya anak-anak, sekarang kita yuk menuju ke zona praaksara. Ada apa di zona praaksara anak-anak? Coba kita lihat, kita amati zona praaksara. Di zona praaksara, coba kalian amati anak-anak gambarnya. Wah, ada apa ya itu? Gambar apa? Siapa yang tahu? Ada orang yang rambutnya krual-krual Bu Guru. Kemudian tidak pakai baju. Kemudian ada api, ada yang pegang burung Bu Guru. Kenapa orang itu ya? Nah anak-anak, pada zona praaksara, pada zaman dahulu, pendidikan belum ada anak-anak ya. Mereka, orang tua mereka, keluarga mereka mengajari pendidikan menggunakan alam sekitar. Ya, mereka mempertahankan hidup mereka, memanfaatkan benda-benda yang ada di sekitar mereka. Mereka disuruh berburu, kemudian memasak burung. Itu ada yang memegang burung, kemudian mau dibakar, kemudian nanti bisa mereka buat makan. Nah, lihat rambutnya yang kumal. Kalau kalian bisa mandi sampai 3 kali, 2 kali, tapi mereka lihat rambutnya kumal, tidak pakai baju, hanya celana pendek. Bayangkan anak-anak, bisakah kalian membayangkan jika kita berada di masa praaksara, tidak ada anak yang cantik-cantik seperti ini ya anak-anak ya. Mereka sangat kesulitan. Anak-anak, pada Museum Pendidikan ini terdapat banyak zona-zona. Setelah zona praaksara, kita akan menuju ke zona kerajaan. Di sini ada pada zona kerajaan. Tapi setelah jeda berikut ini, Bu Titi akan datang kembali ya. Jangan kemana-mana ya. Bu Titi akan datang kembali setelah jeda berikut ini. Tetap dalam program Belajar dari Rumah bersama Guruku. Halo anak-anakku semuanya, kembali lagi Bu Titi akan datang kembali di sini, tetap dalam program Belajar dari Rumah bersama Guruku. Anak-anakku, sekarang kita pada zona kerajaan. Terdapat apa saja di zona kerajaan? Kalian amati benda-benda yang ada di zona ini. Coba, ada Al-Quran ya, banyak kitab-kitab suci yang ada di sini anak-anak. Nah, pada zona kerajaan pendidikan sudah mulai masuk, tapi di bidang keagamaan ya anak-anak ya. Lihat ini, banyak kitab-kitab suci yang ada di estalase ini. Kemudian di situ juga ada lagi di sebelah sini. Nah, di sini ada yang namanya tafsir surat Yusuf. Di sini juga ada. Kemudian manuskrip Maulana Matin. Kemudian di sini juga ada manuskrip kuno lontar. Jadi ditulis di dalam lontar. Anak-anak, di sini juga ada aturan di ruangan ini. Kapasitasnya maksimum ada hanya 7 orang anak-anak. Jadi di sini hanya berlaku untuk 7 orang saja, tidak lebih. Karena di sini kapasitasnya hanya 7 orang. Nah, di masa kerajaan, seiring terbentuknya sistem pemerintahan dalam bentuk kerajaan, peradaban dan teknologi manusia berkembang dan menjadi lebih menarik berkat pertukaran pengetahuan dan sistem pendidikan yang dibawa oleh bangsa lain. Jadi, pendidikan mulai masuk pada masa kerajaan ini anak-anak. Kemudian di ruang berikutnya kita akan melihat ada gambar apa ya? Coba kalian amati, ada gambar apa anak-anak? Ada orang mengaji Bu Guru.
Iya, ada orang mengaji. Kemudian mereka sudah mulai belajar anak-anak. Mereka mulai belajar pendidikan pada masa itu umumnya di pesantren, kemudian di pondok-pondok. Mereka mulai belajar mengaji, belajar tentang keagamaan. Kita lanjutkan ke zona berikutnya ya anak-anak. Yuk kita masuk pada zona kolonial. Tapi sebelum itu coba Bu Guru di sini ada tulisan apa ya? One way. Kalau one way aturannya gimana? Bagaimana? Satu jalur Bu Guru. Iya. Saat kita melihat ada aturan seperti ini, kita akan berjalannya satu jalur. Di tempat-tempat umum sekarang banyak kita temui aturan seperti ini. Jadi kita berjalannya satu jalur. Nah, ini adalah aturan yang ada di Museum Pendidikan. Sekarang kita akan masuk ke zona kolonial. Di zona kolonial ini anak-anak banyak benda-benda bersejarah yang lebih menarik lagi. Nah, ini adalah mesin hand press. Ini adalah pencetak buku. Pada zaman dahulu seperti ini anak-anak mesinnya. Kalau sekarang lebih canggih lagi anak-anak karena perkembangan teknologi. Jadi mesin untuk mencetak buku lebih canggih lagi, tidak seperti ini. Ini secara manual satu persatu. Bayangkan kapan selesainya seandainya kita mencetak buku. Kemudian ada meja seperti itu untuk satu orang. Kita lanjut lagi ke zona kolonial, masih banyak sekali ya. Ini ada meja panjang. Ini digunakan untuk apa? Siapa yang tahu anak-anak? Ini digunakan untuk apa? Ada seperti ini. Oh iya, ini untuk menulis. Pada zaman dahulu menulis menggunakan ini, menggunakan tinta anak-anak. Dicelupkan pada tinta baru bisa menulis. Nah, sekarang kalian gampang. Ada ballpoint, ada pensil, dan juga kita bisa salah. Kalau salah bisa kita setipu, kita hapus ya anak-anak ya. Nah, sekarang kita melihat lagi ke sini. Ya, kita melihat lagi ke sini. Nah, di sini ada benda-benda di zaman kolonial itu. Nah, ada koper seperti ini, anak-anak ya. Kalian amati benda-bendanya. Nah, sekarang juga masih ada, tapi dengan teknologi yang lebih canggih lagi, lebih menarik lagi, sehingga memudahkan kita untuk memakainya. Pada zaman dulu, bentuk sepeda di zaman kolonial itu seperti ini anak-anak. Wah, lucu sekali anak-anak naik sepeda seperti ini. Dan tidak semua orang mempunyai sepeda seperti ini. Mereka bersekolah itu banyak yang melakukan dengan berjalan kaki. Hanya beberapa orang saja yang memiliki sepeda motor. Kita jalan lagi ke sini, ada lampu. Nah, ini mungkin tidak asing untuk kalian. Pada zaman dahulu belum ada listrik anak-anak ya. Mereka menerangi rumah mereka dengan petromak, dengan ini. Ini namanya petromak untuk menerangi rumah mereka. Sekarang Budi ditanya, seandainya zaman sekarang kita tidak ada listrik, bagaimana ya anak-anak? Apa yang terjadi? Paling kamu menangis, ma, kepanasan, tidak ada kipas. Ya, seperti itu. Kemudian, ma, tidak bisa belajar, tidak bisa nonton TV. Nah, kalian bayangkan anak-anak di zaman itu betapa sulitnya mereka bertahan hidup. Kita sebagai generasi bangsa harus bersyukur sekali ya anak-anak ya, bisa hidup pada zaman sekarang ini. Nah, kita lanjutkan lagi. Ini adalah alat-alat lainnya. Ada mesin tik, kemudian ada komputer, kemudian ada jam. Komputernya dulu kecil, kalau sekarang ada tipis dan mudah dibawa kemana-mana. Anak, kemudian di situ ada lagi. Di situ ada sepeda pada zaman dahulu. Wah, ada yang punya enggak? Ayah kalian sepeda seperti ini? Ada yang punya?
Nah, ini adalah sepeda pada zaman dahulu anak-anak. Mereka juga memakainya saat ke sekolah, tapi tidak semuanya memiliki sepeda seperti ini, hanya orang-orang tertentu ya. Nah, ini adalah kostum yang dipakai saat mereka pergi ke sekolah. Kita lanjutkan ke zona berikutnya. Sekarang kita akan memasuki ruangan majelis cabang. Majelis cabang itu anak-anak apa anak-anak ya? Ini adalah ruangan biasanya untuk rapat seperti itu pada zaman dahulu, seperti ini, melingkar seperti ini, dan kapasitas di sini hanya untuk 4 orang. Ya, ini di majelis rapat. Nah, anak-anak jangan kemana-mana dulu ya. Bu Titi akan datang kembali setelah jeda berikut ini, tetap dalam program Belajar dari Rumah bersama Guruku. Hai anak-anak, Bu Titi datang lagi, tetap dalam program Belajar dari Rumah bersama Guruku. Tetap semangat ya anak-anak, jangan bersedih, jangan loyo ya. Meskipun kita berpuasa, belajar kita tetap semangat. Pada pagi hari ini kita lanjutkan ke zona kemerdekaan. Alhamdulillah anak-anak, kita sudah pada zona kemerdekaan. Jadi di sini benda-bendanya banyak sekali. Nah, sudah banyak buku-buku yang pernah kalian baca. Ada buku dongeng, ada cerita sang guru ya. Bentuk-bentuk benda-benda pada zaman kemerdekaan seperti ini anak-anak ya. Hampir sama pada zaman kita sekarang. Hanya dirubah lebih bagus lagi, dikemas lebih bagus lagi. Ini adalah ijazah-ijazah pada zaman dahulu. Nah, seperti ini, mungkin ini seperti ijazah ayah, ibu kalian. Bu guru juga memiliki ijazah seperti ini, ya anak-anak ya. Nah, kemudian untuk seragam yang dipakai sekolah pada zaman itu hampir sama dengan zaman sekarang. Coba, untuk anak SD mereka memakai warna merah putih, SMP merah apa ini? Putih biru. Kemudian SMA putih abu-abu ya anak-anak ya, yang sama kita pakai sekarang. Kemudian kita akan masuk ke zona berikutnya anak-anak ya. Di sini ini adalah piala-piala siswa sekolah taman siswa dulu anak-anak ya. Bentuk pialanya seperti ini. Bayangkan mereka sekolah dengan fasilitas yang sangat minim, tapi mereka berjuang, mereka berhasil mendapatkan piala seperti ini. Ini adalah tugas kalian sebagai generasi bangsa untuk meniru semangat mereka agar kalian menjadi anak yang sukses dan anak yang berhasil ya anak-anak. Ini adalah piala pada zaman sekolah taman siswa. Anak-anak perhatikan di belakang Bu Titi. Ada apa ya ini? Dicoba Bu Titi. Wow, apa ya anak-anak ini? Pada zaman dahulu, saat kita masuk sekolah, saat kita beristirahat, saat kita pulang, Pak Guru, Bu Guru membunyikan lonceng ini. Suaranya keras sekali ya. Tapi pada zaman sekarang kita pakai bel. Titot seperti itu. Nah anak, ini adalah lonceng bertanda saat kita masuk sekolah, istirahat ataupun pulang. Nah sekarang kita akan melihat bagaimana kelas sekolah pada zaman dahulu. Bagaimana kelasnya ya anak-anak, yuk kita lihat bersama-sama. Yuk kita lihat. Nah sekarang kita akan melihat bagaimana gedung sekolahan pada zaman dahulu. Pada zaman dahulu gedungnya sangat kokoh anak-anak. Kalian lihat bagaimana gedung sekolahan di dalamnya. Kalian lihat mejanya. Yuk kita lihat meja saat pada zaman dahulu. Bagaimana mejanya? Wah, kokoh sekali dan tinggi anak-anak. Bagaimana kalau saya kecil Bu Guru, bisa enggak sekolah di sini? Wah, kalau zaman dahulu sekolahnya duduknya seperti ini dengan bangku gabung dengan mejanya, tidak bisa digeser-geser seperti kalian sekarang karena memindahnya sangat berat sekali. Nah, di sini juga ada
meja, kursi buat Bu Guru, Pak Guru seperti ini, dan bentuknya sama dengan kursi siswa. Cuma kursi siswa kapasitasnya 1 bangku untuk 2 orang. Kalau untuk guru hanya 1 orang. Di sini juga terdapat benda-benda yang lain seperti penggaris, hampir sama dengan sekarang ya anak-anak ya, penggarisnya hampir sama dengan kita sekarang. Cuma sekarang ada penggaris yang dari mika. Kemudian ini adalah kostum Pak Guru pada zaman dahulu. Pada zaman dahulu mereka mendidik siswa-siswinya penuh dengan tanggung jawab dan kedisiplinan yang tinggi. Ya, pada zamannya Bu Titi, kalau kita nakal, tidak mengerjakan PR pasti dihukum dengan berdiri. Nah, bagaimana susahnya sekolah pada zaman dahulu. Kemudian kita juga menggunakan papan tulis yang sangat-sangat minim sekali seperti ini. Nah, ini menggunakan kapur anak-anak dan berdebu. Bu Guru, saya kalau kena debu bisa bersin. Nah, bayangkan anak-anak betapa sulitnya sekolah di masa itu. Kalian sekarang sudah enak sekolah dengan ada LCD, ada televisi, kemudian semua fasilitas ada, kita bisa lihat di Google dalam belajar, tidak sesulit pada zaman dahulu. Anak-anak, sampai di sini materi dari Bu Titik ya, tapi ada tugas untuk kalian ya anak-anak. Yang pertama, tugas dari Bu Titik, coba kalian catat ya anak-anak. Yang pertama tugas dari Bu Titik, sebutkan tanggal berapa museum pendidikan didirikan dan siapa yang meresmikan museum pendidikan. Yang kedua, ceritakan terdapat apa saja di museum pendidikan. Hanya 2 saja tugas dari Bu Titik, kalian tulis di buku kalian, kemudian kalian dokumentasikan, kalian berikan kepada guru kelas masing-masing. Anak-anak, sampai di sini dulu pembelajaran pada kali ini. Anak-anakku, semoga kalian menjadi anak-anak yang sukses, anak-anak Surabaya yang hebat, anak-anak Surabaya yang memiliki semangat belajar yang tinggi. Bu Titik akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap belajar dari rumah bersama guruku.